Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini tanggal 17 November 2024 atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Kembali kita akan membacakan kitab pelajaran kita dalam pembacaan kitab Al-Fiqh wal-Muyassar fi Daw'il Kitabi Sunnah, dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah sampai ke dalam pembahasan sebelumnya. Kita membahas tentang tentang doa, sunnah wudu. Di antara sunnah wudu adalah berdoa. Kemudian pada malam hari ini kita akan pindah ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu pembatal wudu. Di dalam kitab ini penulis menyebutkan ada beberapa pembatal wudu, ada 6. Beliau menyebutkan di antaranya yang pertama adalah semua yang keluar dari kemaluan depan dan belakang. Ini secara ringkasan, ini ringkasannya dulu. Jadi nanti akan kita sebutkan secara ulang lagi secara satu persatu. Semua yang keluar dari kemaluan depan dan belakang. Nah, kemudian yang kedua, keluarnya najis dari tubuh selain dari kemaluan depan dan belakang. Ini keluarnya najis tapi keluarnya bukan dari kubul dan dubur. Nah, kemudian yang ketiga adalah hilang akal, seperti tidur nyenyak, pingsan, gila atau mabuk. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan anak Adam secara langsung, menyentuh kemaluan. Nah, nanti akan kita sebutkan bagaimana kalau menyentuhnya dengan dibalik baju, atau misalnya dengan hanya dipegang dengan cara apa yang membatalkannya, akan kita sebutkan nanti dalam pembahasannya tersendiri. Kemudian yang kelima, makan daging onta. Kemudian yang terakhir adalah murtad. Ini adalah 6 pembatal Islam yang disebutkan dalam kitab ini. Kita akan mulai baca satu persatu dari kitab ini. 6. Al-mas'alah as-sadisah, masalah yang ke-6 fi nawaqidihi. Masalah yang ke-6 dalam pembahasan nawaqid, pembatal wudu. Qala al-muallifun rahimahum hafizahumullah, an-nawaqid hiyal asya' allati tabtulul wudu wa tufsiduhu. Apa itu nawaqid? Adalah sesuatu yang asya' allati tubtilu al-wudu'a wa tufsiduhu, yang membatalkan dan merusak wudu. Itu dinamakan dengan nawaqid. Nah, tentang pembatas wudu adalah hal-hal yang membatalkan wudu dan merusaknya. Wa hiya sittatun, jumlahnya ada 6. Nah, al-awwal al-kharij min sabilaini. Al-kharij min sabilaini. Al-kharij maknahu kullu ma kharaja min sabilain. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur. Semua yang keluar dari depan dan belakang. Nah, yaitu man kharaja au laisa man, lakin ma kharaja min makhrajil baul wal ghaid. Keluar dari min makhraji al baul wal ghaid, keluar dari tempat kubul dan dubur. Wal kharij, apa yang keluar, imma an yakuna baulan, baik yang keluar itu pipis, au ghaiton atau padatan, nah BAB, au manian atau mani, atau mazi, au dam istihadah, atau yang keluar darah istihadah, baik itu yang keluar baul, ghaid, manian, au mazian, au dam istihadah, au rihan, atau angin, rih, khalilan kan au kasiran, baik banyak ataupun baik sedikit maupun banyak. Nah, ini semuanya membatalkan wudu. Segala sesuatu yang keluar dari depan dan belakang, maka itu membatalkan wudu. Nah, ini yang disebutkan pembatal pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari depan dan belakang, baik berupa cairan, baik berupa padatan, baik benda cair maupun benda padat. Nah, liqaulihi ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 43. Allah mengatakan au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau jika salah seorang dari kalian datang dari tempat buang hajat. Nah, maka kalau seseorang datang dari buang tempat hajat, maka dia harus berwudu setelahnya, bersuci. Nah, kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda.
Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian iza ahdasa hatta yatawaddo, kalau dia pipis, kalau dia terhadas sampai dia berwudu, hatta yatawaddo. Wa qad taqaddama, ini sudah kita bahas sebelumnya. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam fi man syakka, dan sabda Nabi SAW fi man syakka hal kharaja minhu rihun amla, atau sabda Nabi terhadap seseorang yang dia syak. Syak itu artinya apa? Ragu-ragu. Syakkun artinya adalah ragu-ragu. Ragu-ragu yang dugaan salahnya lebih besar daripada dugaan benarnya. Syakka. Hal kharaja minhu rihun amla, apakah keluar dari dia angin atau tidak? Maka Nabi SAW mengatakan fala yansorif, jangan dia batalkan sholatnya, jangan dia tinggalkan sholatnya hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia berpaling dari sholatnya, jangan dia tinggalkan sholatnya sampai dia mendengar suara perut misalnya, aw yajid rihan, atau mendengar atau mencium bau. Nah, ini artinya kalau dia sudah mendengar suara, dia mencium bau, maka wudunya batal. Ini sering terjadi dalam orang yang sholat, ketika sedang sholat. Nah, sering sekali santri bertanya masalah ini. Ustadz, kalau lagi sholat tiba-tiba kayaknya kentut, Ustadz. Kayaknya kentut. Apa yang harus dilakukan? Kalau kayaknya, maka jangan batalkan sholat. Kenapa? Sampai jelas terdengar suara tut. Nah, baru jelas. Karena kentut ada dua macam. Ada kentut yang bersuara besar, ada kentut yang bersuara kecil. Yang kecil seperti ban bocor. Itu jelas. Nah, kalau terdengar suara seperti itu maka jelas batal sholatnya. Tapi kalau baru kayaknya, kalau kayaknya maka tinggalkan yang ragu. Tinggalkan yang ragu. Nabi mengatakan fala yansorif hatta yasma' sautan. Jangan batalkan sholat sampai jelas terdengar ada suara. Au yajida rihan, atau tercium bau. Tidak ada suaranya tapi kok bau ya. Nah, tengok kanan tengok kiri, atau mungkin matanya lirik kanan lirik kiri, ternyata baunya dari dirinya, maka jelas batal. Nah, ingat, ini seringkali terjadi, ini masalah ini seringkali ditanyakan oleh orang. Maka ada sebuah kaidah dalam fikih namanya al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra, la yazulu syak illa bil yakin. La yazulu asyak illa bil yakin. Nah, atau la yazulu syak illa bil yakin. Tidak hilang sebuah keraguan kecuali dengan sebuah keyakinan. Nah, artinya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Jadi kalau misal anti dalam sholat kayaknya kentut, maka itu berarti tidak kentut. Sampai kapan? Sampai jelas terdengar suara, sampai tercium bau. Makanya di dalam sholat tidak boleh menahan kentut. Termasuk makruh seorang sholat dalam keadaan menahan kentutnya. Kalau memang pengen kentut, keluarkan saja. Karena di dalam sholat ada setan yang memang tugasnya khusus mengganggu orang sedang sholat. Nama setannya setan khanzab. Dia ketika kita Allahu Akbar, langsung dia bisikkan, kunci tadi ternyata di bawah meja. Kita cari buku, ternyata bukunya ada di loteng. Wah, diingatkan. Bahkan ketika kita sedang sholat zuhur 4 rakaat selesai, begitu di rakaat keempat kita sudah bikin rencana. Nanti kalau liburan, hari pertama mau ke sana, hari kedua hari ke sini. Begitu selesai salam, rencana sudah tersusun. Nah, itu sering kita lakukan dalam sholat, karena sholatnya tidak khusyuk. Nah, jadi di antara yang membatalkan sholat adalah keluarnya sesuatu baik dari depan maupun dari belakang. Nah, Allah mengatakan dalam ayat sebelumnya, dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala juruman illa abiri sabilin hatta taktasil wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadu minkum minal ghaid aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, ini sudah kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Baik. Kemudian
bagaimana kalau yang keluar itu adalah koin atau batu? Apakah batal sholatnya? Apakah batal wudhunya? Seseorang keluar ketika pipis, ternyata yang keluar adalah batu. Batal atau tidak wudhunya? Batal. Atau seorang santri misalnya karena dia nelan koin misalnya kan nggak tahu. Nah, kemudian dikeluarkan lewat jalur belakang, maka batal wudhunya. Jadi apapun yang keluar baik dari jalur depan maupun jalur belakang, baik itu benda padat maupun benda cair, maka itu batal. La yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Nabi SAW mengatakan Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian kalau dia berhadas sampai sampai dia berhadas. Faqala rajulun min Hadramaut, maka ada seorang laki-laki dari Hadramaut. Hadramaut sebuah tempat di Yaman. Dia bertanya kepada rawi hadis ini Abu Hurairah, "Mal hadasu ya Abu Hurairah?" Apa itu hadas ya Abu Hurairah? Qala fusaun au duratun. Apa itu fusa? Apa itu fusa? Fusa itu kentut yang suaranya namanya fusa. Disesuaikan dengan suaranya. Fusa. Kalau durot keluarnya drot. Nah, itu dinamakan durot. Jadi kentut yang suaranya kecil fusa, kentut yang suaranya besar durot. Nah, kalau batal wudhunya. Kemudian di antara yang membatalkan wudhu juga adalah keluar mani, mazi dan wadi. Apa itu mani, apa itu mazi atau itu wadi? Nah, akan kita jelaskan. Nah, sudah kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam pembahasan fikih terkadang kita membahas sesuatu yang memang penting kita pelajari meskipun agak sensitif. Ummu Salamah atau Ummu Sulaim ketika bertanya kepada Nabi tentang mandi wajib, seorang wanita yang mimpi basah, dia bertanya, "Rasulullah, innallaha la yastahi anil haqqi." Allah tidak malu menjelaskan kebenaran. Apakah seorang wanita dia perlu mandi wajib kalau dia mimpi basah? Kata Nabi, "Na'am, iza ra'atil ma." Kalau dia melihat air. Maka ketika membahas masalah sensitif seperti ini, kita tidak perlu malu, tapi tidak perlu kita terlalu dalam, tidak perlu terlalu panjang ceritanya. Yang penting kita sebutkan apa yang perlu dijelaskan. Ada 3 cairan yang keluar dari, atau ada beberapa cairan yang keluar dari kemaluan manusia. Nah, yang sudah kita kenali adalah pipis. Kalau keluar pipis, apapun bentuknya maka batal wudhunya. Nah, kalau keluar BAB apapun bentuknya maka batal wudhunya. Sekarang kalau keluar mani. Nah, kalau keluar mani apa yang terjadi? Nah, efeknya adalah batal wudhu dan wajib mandi. Kalau seseorang itu keluar mani, maka dia wudhunya batal dan wajib mandi. Lalu bagaimana dengan mani itu sendiri? Apakah dia suci atau najis? Para ulama mengatakan mani itu suci. Karena Nabi SAW pernah keluar ke masjid, sementara Aisyah masih melihat ada bekas mani yang menempel di baju Nabi SAW yang sudah mengering. Kalau seandainya najis tentu akan dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mani itu tidak najis. Nah, taib. Kemudian apa sifatnya mani itu? Nah, ini kenapa disebutkan? Biar bisa dibedakan. Ketika seorang keluar mani, apakah yang keluar itu mani atau mazi? Mani adalah cairan putih terasa padat. Dia kalau dipegang seperti ingus. Wallahu a'lam, yang jelas padat. Keluar ketika memancar ketika syahwat memuncak. Ketika seorang sedang memuncak syahwatnya, terasa enak dan diikuti rasa lemas. Nah, baunya seperti bau putih telur. Nanti tahu bau putih telur? Seperti itulah bau mani. Nah, mungkin, saya nggak butuh Ustaz. Bisa jadi nanti ada anak laki-laki. Nanti punya anak laki-laki ketika bertanya, "Ibu, saya keluar ini, apakah ini?" Nah, dicium baunya ternyata bau putih telur. Sekarang berarti sudah balik. Karena seorang laki-laki atau seorang wanita keluar mani, maka dia sudah balik. Nah, seringkali seorang laki-laki bangun di pagi hari, dia mimpi tadi malam, dia nggak tahu ini yang keluar apa. Maka dipegang, ternyata lengket-lengket, agak tebal, agak padat. Ketika dicium baunya seperti bau putih telur, maka itu berarti mani. Maka dia wajib mandi dan dia saat itu sudah balik kalau dia sebelumnya belum balik. Ini mani. Ini cairan yang keluar dari kemaluan. Ini terjadi lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan, karena perempuan biasanya baliknya dengan haid. Nah, meskipun ada juga pada wanita, tapi lebih banyak terjadi pada laki-laki. Yang kedua, cairan yang keluar dari kemaluan adalah mazi. Apa itu mazi? Mazi adalah cairan putih terasa tipis, keluar tanpa terasa.
kadang ketika sedang syahwat. Mazi itu dia keluar tanpa terasa, nggak kerasa keluarnya. Dan keluar ketika seseorang terasa syahwatnya. Dan anti jangan heran ya, maksudnya seorang laki-laki suka dengan wanita atau wanita dengan seorang laki-laki adalah suatu hal yang normal. Ketika dia tertarik adalah hal yang normal. Tapi ingat semua ada aturan. Kalau seorang laki-laki suka dengan wanita, aturannya adalah datang kepada bapaknya lamar, bukan lewat DM, Instagram atau Facebook atau lewat WA. Itu namanya tidak jantan. Jadi jangan pernah mau terima laki-laki yang DM lewat WA, kenalan yuk. Maka itu berarti laki-laki pengecut. Kalau dia berani pakai ujung tangan dia ketok rumahnya. Assalamualaikum. Itu laki-laki pemberani. Mau apa nak? Saya mau lamar anak bapak. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak saya pulang. Cari yang lain, banyak perempuan. Jangan lewat DM, jangan lewat WA. Betapa banyak laki-laki yang terperdaya, yang jadi rusak hidupnya gara-gara lewat DM dan lewat Instagram, lewat Facebook. Menjalin hubungan yang haram dengan wanita yang belum halal dia menjalin hubungan. Kirim DM Instagram jam 2 malam. Ukhti, ayo sholat malam. Ibunya tidak pernah diingatkan. Saudaranya tidak pernah diingatkan. Orang lain yang belum tentu menjadi istrinya sudah diingatkan. Ini semua adalah permainan setan. Begitu juga para wanita, hati-hati. Nah, carilah laki-laki yang baik. Jangan mau terima laki-laki yang mau berhubungan lewat media sosial. Kalau jantan datangi bapakku. Itu yang dikatakan seorang wanita. Bukan kalau jantan hubungi aku lewat WhatsApp. Nah, mazi adalah cairan yang keluar ketika seseorang muncul syahwatnya. Ali bin Abi Thalib, dia menceritakan kuntu rajulan mazza'an. Saya adalah seorang laki-laki yang sering keluar mazi. Ali, sahabat Nabi atau bukan? Sahabat Nabi, bahkan kerabat Nabi, dia mengatakan, saya adalah laki-laki yang sering keluar mazi. Artinya apa? Dia syahwatnya tinggi. Maka dia malu bertanya kepada Nabi. Kenapa malu bertanya kepada Nabi? Kenapa Ali malu bertanya kepada Nabi? Karena Fatimah adalah putrinya Nabi. Dia kan menantu Nabi kan? Menantu bertanya kepada mertua masalah fikih. Gak berani dia. Disuruhnya seorang sahabat Miqdad, sahabatnya Ali atau temannya Ali, datang kepada Nabi untuk bertanya. Maka kata Nabi SAW, cucilah kemaluannya. Menunjukkan mazi itu hukumnya najis. Nah, jadi ketika disebutkan juga dalam pembahasan misalnya masalah puasa, ketika seorang laki-laki sedang duduk-duduk. Misal ketika seorang laki-laki sedang duduk di masjid, ketika dia melihat ada akhwat yang lewat, tiba-tiba keluar mazi. Mungkin atau tidak? Mungkin. Namanya laki-laki normal kan? Dia melihat wanita yang tidak pernah dilihat kecantikan sebelumnya. Saking cantiknya keluar mazi misalnya. Mungkin atau tidak mungkin? Apakah batal puasanya? Tidak, karena dia tidak sengaja melakukan hal tersebut. Tapi kalau dia sengaja melakukannya maka batal. Nah, maka mazi ini kalau keluar maka membatalkan wudu dan hukumnya najis, wajib dicuci. Batal wudu dan cukup dibasuh. Cukup dibasuh maksudnya apa? Seandainya seorang wanita atau seorang laki-laki dia tidak punya celana lain kecuali celana itu, maka cukup dibasahi di area yang terkena mazi. Kalau sudah basah dengan air maka sudah cukup. Jadi cara mensucinya tidak perlu disiram, tapi cukup dibanjur dipercikkan air di area yang terkena dengan mazi tadi. Nah, kemudian yang terakhir wadi. Mazi ini wallahu a'lam bisa terjadi pada laki-laki maupun bisa terjadi pada perempuan. Wadi, apa itu wadi? Wadi adalah cairan putih agak keruh. Dia agak putih tapi agak keruh. Dan terasa padat. Keluar ketika atau setelah pipis. Biasanya keluar setelah aktivitas fisik yang berat. Ini jarang terjadi pada perempuan, lebih banyak terjadi pada laki-laki. Ini biasanya setelah orang capek seharian, mungkin macul dari pagi sampai sore. Atau mungkin dia lari 100 kilo misalnya. Capek. Kemudian saking capeknya ketika dia pipis, terasa seperti ada yang keluar dari kemaluannya. Padat. Bentuknya agak keruh. Ini najis. Wudunya juga batal, tapi tidak wajib mandi. Berarti yang najis adalah mazi dan wadi. Adapun mani tidak najis. Nah, mazi dan wadi kalau keluar maka wajib berwudu. Adapun mani tidak wajib maka kalau keluar mani maka wajib mandi. Ini yang berkaitan dengan cairan-cairan yang keluar dari
kemaluan laki-laki maupun keluar dari perempuan. Taib. Yang kedua, di antara pembatal wudu adalah keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Kharajan najasatu min baqiyatil badan. Di antara pembatal wudu yang kedua adalah keluarnya najis tapi bukan dari area depan dan belakang. Contohnya apa? Misal, la qadarullah, mudah-mudahan tidak terjadi, ada seseorang dia misal tidak bisa BAB. Ustaz punya teman atau punya teman adiknya tidak punya anus. Sejak kecil tidak punya anus. Nah, kemudian oleh dokter dibelah di perutnya, dibuatkan lubang supaya dia bisa BAB. Ini ketika dia sudah besar, walau Ustaz tidak apakah masih hidup atau tidak anaknya tadi, tapi itu waktu masih bayi, sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu ya. Nah, adiknya tadi, saatnya sudah besar, dan dia BAB-nya dengan selang yang dikeluarkan lewat perutnya, yang disambung ke ususnya. Kalau keluar BAB dari sana, batal nggak wudunya? Batal, meskipun keluarnya bukan lewat jalur belakang. Jadi keluarnya air, keluarnya kencing atau keluarnya BAB bukan lewat jalur depan dan belakang, tapi lewat jalur lain di tubuh, maka itu juga membatalkan wudu. Kharajan najasa min baqiyatil badan. Fa in kana baulan aw ghaitan naqadha mutlaqan. Keluarnya najis dari seluruh anggota badan yang lain selain depan dan belakang, kalau dia yang keluar itu berupa baul. Nah, atau ghaid atau BAB, naqadha mutlaqan, maka batal secara mutlak. Lidukhulihi fi an-nusus as-sabiqah, karena masuk di dalam dalil-dalil yang kita sebutkan sebelumnya. Wa in kana ghairuhuma kadam wal qai', kalau selain itu seperti darah atau qai' muntah, seperti darah atau muntah, fa in fahisha wa kasura fal aula an yatawadda minhu. Kalau itu darah atau muntah, nah, fa wa kasura, parah keluarnya, darahnya keluarnya banyak atau muntahnya keluarnya banyak, fal aula an yatawadda minhu amalan bil akhwat. Nah, maka yang lebih aman maka dia berwudu, mengambil kehati-hatian sebagai langkah berhati-hati. Karena ada para ulama yang mengatakan kalau keluar darah atau keluar muntah yang banyak maka itu membatalkan wudu. Wa in kana yasiran, kalau dia sedikit, wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bil ittifaq. Kalau keluarnya sedikit, misalnya luka tangannya ketika sedang sholat, ya, tiba-tiba ada nyamuk yang menggigit, ya kan? Kemudian ketika ditepuk keluar darah, batal nggak wudunya? Anti sedang sholat, tiba-tiba ada nyamuk yang menggigit di tangan, dipukul. Ternyata dia sudah menghisap darah. Ada darahnya atau tidak? Ada, sedikit atau banyak? Sedikit, maka sedikit itu dimaafkan. Wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bil ittifaq. Maka tidak perlu dia batalkan sholatnya, wudunya tetap sah kalau sedikit. Muntah juga kalau sedikit. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau muntahnya banyak maka dia wajib berwudu. Nah, taib. Yang kedua, pembatal wudu adalah keluarnya najis dari anggota tubuh yang lain. Kalau dia berupa BAB atau buang air kecil atau pipis maka batal menurut kesepakatan para ulama. Adapun kalau darah dan muntah, kalau banyak dan parah maka yang lebih aman adalah berwudu. Kalau sedikit maka insya Allah tidak mengapa. Taib. Kemudian yang ketiga, pembatal wudu adalah zawalul akal, hilangnya akal. Au tagtiyatuhu, atau tertutupnya akal, tagtiyatuhu bi igma'in au naumin. Zawalul akal au tagtiyatuhu au bi igma'in au naumin. Hilangnya akal, au tagtiyatuhu, tertutupnya akal, bi igma'in au naumin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Nah, namun karena keluar sesuatu dari dubur, air kencing atau tidur. Nah, itu yang membatalkan wudu. Nabi SAW menggabungkan antara pembatal wudu antara keluarnya BAB, keluarnya BAK dan tidur yang bisa membatalkan wudu.
Dalam sabda Nabi SAW mengatakan al-ainu ka'usyah faman nama falyatawadda. Mata itu adalah pengikat dubur. Mata adalah pengikat dubur. Faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Jadi tidur itu membatalkan wudu. Misal anti sekarang tidur maka wudunya batal. Tidur yang bagaimana yang membatalkan adalah tidur yang nyenyak. Nah, nanti akan kita sebutkan apa bedanya tidur nyenyak dan tidur tidak nyenyak. Wa amal junun, adapun gila, wal igma dan pingsan, wasukar dan mabuk, wanahwi dan semisalnya fayang kudu ijma'an, maka ini batal secara ijma', maka itu membatalkan wudu. Jadi kalau orang tertutup akalnya karena gila, hilang akal karena pingsan atau dia mabuk atau karena yang semisalnya, maka ini membatalkan wudu secara ijma' para ulama. Jangan Allah. Taib, yang keempat atau bukan yang keempat. Wan naumun nakid huwal mustaghraq allazi la yabqa mahu idrakun ala ay hayatin kana an-naum. Apa itu tidur yang membatalkan? Adalah tidur yang mustaghraq, tidur yang nyenyak. Allazi la yabqa ma'ahu idrak, yang tidak menghilangkan, yang tidak menyisakan kesadaran sedikit pun. Ala hayatin kana an-naum. Tidur dalam, meskipun tidur dalam kondisi apapun. Jadi tidur dalam kondisi duduk, dalam keadaan bersandar, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud. Kalau tidurnya tidur yang nyenyak, maka sholatnya batal. Amman naumul yasir. Adapun kalau tidurnya ringan, apa yang membedakan antara tidur ringan dengan tidur yang nyenyak? Di antaranya kalau tidur atau semacam ngantuk ya, tidur yang ringan itu antaranya ngantuk. Ngantuk dengan tidur yang membedakan. Kalau ngantuk batal wudunya atau tidak? Tidak. Nah, apa bedanya ngantuk dengan tidur? Kalau ngantuk, nah, biasanya dia masih mendengar suara. Santri kalau lagi belajar di kelas, kepalanya sudah tertunduk sedikit, pelan-pelan tertunduk. Dia masih mendengar suara, tapi suara yang dia dengar tidak jelas. Itu namanya ngantuk. Tapi kalau sudah tertidur tidak mendengar apa-apa, berarti dia sudah tidurnya nyenyak. Apalagi kalau ada suaranya. Nah, maka itu sudah jelas batal wudunya, wajib berwudu kembali. Nah, li'anna sahabata, kenapa tidur yang ringan tidak membatalkan wudu? Karena para sahabat Nabi SAW, mereka pernah menunggu Nabi SAW dalam sebuah salat isya. Kana yusibuhumun nu'as wa hum fintizaris shalah. Mereka ditimpa ngantuk. Yusibuhumun nu'as fintizaris shalah. Mereka sedang menunggu Nabi SAW. Di antara sunnahnya salat isya adalah di akhir malam. Nah, ditunda salat isya itu jangan di awal malam, tapi agak diakhirkan sedikit. Sekitar jam 10 salat isya itu. Waktu yang utama untuk salat isya adalah di waktu jam 10-an. Para sahabat pernah suatu hari Nabi SAW, dan ingat di zaman Nabi ada lampu seperti ini atau tidak? Tidak gelap. Kalaupun ada lampu, tahu lampu togok ya, lampu yang dari dari kaleng itu, kemudian ada minyaknya. Sekarang mungkin sudah tidak ada lagi seperti itu. Lampunya gelap kondisi saat itu. Jadi orang ketika menunggu sholat isya sampai Nabi mengakhirkan waktu sholat, misal sholat jam 8 isya, para sahabat menunggu sampai jam 10, ternyata Nabi belum datang. Karena di zaman Nabi, mereka tidak akan melaksanakan sholat kecuali sampai Nabi SAW datang. Sampai para sahabat karena mereka tidak mau pulang, nunggu Nabi datang. Saking lamanya mereka menunggu, mereka akhirnya tertidur, terkantuk-kantuk. Kepala mereka tertunduk-tunduk. Seperti anti kalau lagi belajar. Ada yang kepalanya sudah miring kiri, ada yang sudah miring kanan, ada yang sudah nempel di meja. Nah, mereka masih dalam posisi duduk. Kemudian Nabi SAW datang, mereka langsung sholat tanpa berwudu kembali. Ini menunjukkan tidur yang
ringan, tidur yang tidak sampai tidur nyenyak tidak membatalkan wudu. Nah, di sini dalam kitab ini disebutkan tidur dalam kondisi apapun kalau dia nyenyak maka membatalkan wudu. Nah, ada pendapat yang lain yang ingin saya sebutkan dalam masalah tidur. Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Adapun kalau ngantuk itu apa? Masih sadar namun tidak paham apa yang diucapkan oleh orang lain. Siapa yang pernah merasakan ngantuk? Hampir semua mungkin. Lagi pelajaran ustadz yang ngomong atau ustazah yang ngomong, ustadznya ngomong apa di dalam pikirannya entah apa. Tapi dia masih tahu ada yang mendengar, ada suara. Makanya namanya ngantuk, belum batal wudunya. Nah, maka tidur nyenyak membatalkan ngantuk. Kalau ngantuk maka tidak membatalkan wudu. Lalu bagaimana tidur nyenyak dalam kondisi duduk? Apakah batal wudunya? Kalau ikut pendapat dalam kitab ini maka batal. Nah, tidur dalam kondisi apapun batal. Di dalam mazhab Syafi'i mereka membedakan. Kalau tidurnya nyenyak dalam kondisi duduk tidak batal. Kenapa? Mereka berdalil dengan hadis Nabi tadi. Nabi SAW ketika para sahabat menunggu sholat isya, mereka tidur dalam keadaan duduk. Dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulang wudunya. Wallahu a'lam. Di dalam mazhab Syafi'i, kalau tidurnya masih dalam keadaan duduk, maka wudunya tidak batal. Kenapa? Karena biasanya kalau orang dalam keadaan duduk, tadi dikatakan Nabi SAW, al-ainu ka'usyah, mata itu adalah pengikat dubur. Nah, mata itu adalah pengikat dubur. Orang kalau kentut, biasanya kalau dalam kondisi duduk, apa yang dia lakukan? Nanti kalau misalnya dalam kondisi duduk, kemudian pengen kentut, apa yang dilakukan? Diangkat nggak pantatnya sedikit? Iya kan? Baru tut keluar. Nah, kalau dia masih dalam keadaan duduk, pantatnya tidak diangkat, bisa nggak dia kentut? Nggak bisa. Akan tertahan kentutnya. Maka di dalam mazhab Syafi'i di antaranya mereka berdalil dengan hadis tadi yang saya sebutkan. Yang kedua di antara dalilnya mereka, kalau orang itu duduk dalam kondisi yang mantap, dalam mantap itu maksudnya dia duduk pantatnya nempel semua ke tanah, tidak diangkat kakinya satu. Biasa orang kalau pengen kentut bisa diangkat kakinya satu kan, nanti baru tercium bau. Wah, ini pantatnya kentut nih. Maka perhatikan teman anti, kalau lagi duduk tiba-tiba diangkat pahanya satu atau kakinya satu, bisa jadi dia mengeluarkan bau gas. Nah, ini membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia duduk dalam kondisi yang mantap, apalagi berat badannya berbobot, nah, karena dia berat tidak mungkin bergeser, maka lebih seperti itu dalam kondisi yang sangat aman, tidak mungkin keluar kentut. Tapi kalau berat badannya ringan, bisa jadi angin tadi bisa lewat bawah tubuhnya. Wallahu a'lam. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian pembatal yang keempat adalah masu farjil adamiyyi bila hail, menyentuh kemaluan manusia tanpa penghalang. Kalau disentuh dengan penghalang, misalnya lagi sholat, tiba-tiba seseorang menggaruk kemaluannya karena gatel, tapi digaruknya dibalik kain, batal atau tidak? Tidak. Nah, tidak batal. Tapi kalau dia sentuh langsung karena gatel, dimasukkan tangannya ke dalam kemaluannya, kemudian digaruk, dipegang, maka batal wudunya, ulang lagi sholatnya. Ulang lagi wudunya dan ulang lagi sholatnya. Li hadis si Busrah binti Safwan. Dalilnya adalah hadis Busrah. Busrah ini seorang sahabat wanita, binti Safwan radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, dan Imam Nasai dan Imam Tirmidzi dan imam yang lain. Wa fi hadis Abi Ayyub wa Ummu Habibah man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh farjnya, kalau zakarahu ini buat laki-laki, kalau farj itu bisa laki-laki dan perempuan. Nah, jadi laki-laki dan perempuan kalau menyentuh kemaluan maka hukumnya batal wudunya. Nah, pakai tuh. Taib. Ini sudah ya? Belum. Nah, bagaimana kalau menyentuh? Ingat ya, pembahasan ini jangan anti pikirkan ini pembahasan yang vulgar. Bagaimana misalnya kalau anti nanti punya anak di rumah, punya bayi kan? Misalnya bayinya pipis. Kadang-kadang seorang ibu perlu memegang kemaluan anaknya yang kecil tadi. Batal nggak wudunya kalau dipegang? Batal. Tidak kenal umur, mau yang kecil mau yang besar. Kalau dipegang kemaluan anak meskipun bayi, maka ibunya tadi batal. Nah,
masuk farjil adami itu membatalkan wudu. Nah, baik kemaluan sendiri maupun punya orang lain. Punya orang lain itu jangan dibayangkan yang aneh-aneh. Bayangkan ibu dengan punya seorang bayi. Nah, ini sering terjadi, ibu-ibu lah sudah berwudu, ketika mau berwudu anaknya pipis, kemudian dibawa ke toilet atau ke wastafel, kemudian diangkat, dibuka popoknya, kemudian ternyata ibunya megang, maka batal wudunya. Nah, kalau dipegang dengan secara langsung, maka ibu-ibu yang di rumah punya anak, bagaimana caranya supaya tidak batal wudu? Mungkin malas karena dingin, malas wudu lagi, maka jangan dipegang kemaluannya dengan tangan, mungkin disiram saja, tidak perlu dipegang lagi. Atau kalau nyebokin gak ada pilihan lain kan? Kalau nyebokin tidak ada pilihan lain. Nah, apa yang dimaksud dengan dubur? Kalau memegang kemaluan jelas. Kalau memegang dubur, apakah mohon maaf, apakah yang dipegang daging pantatnya atau lubang pantatnya? Yang membatalkan adalah kalau memegang lubang pantatnya. Kalau masih memegang daging pantatnya itu tidak dinamakan dubur, itu pantat. Mohon maaf. Memang harus kita jelaskan, tidak ada bahasa yang lain ya. Nah, maka kalau baru kita, misalnya seseorang nanti sudah berwudu lagi sekarang dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba pantatnya gatal digaruk, batal atau tidak? Tidak, karena itu bukan lubang duburnya. Nah, yang batal kalau dipegang lubang duburnya, itu yang membatalkan. Nah, lalu, tapi nggak bisa dicontohkan di sini ya. Bagaimana kalau dia anti pernah pegang pulpen dengan dua tangan, dengan dua jari, dengan dua jari, pernah atau tidak? Pegang pulpen dengan dua jari. Nah, kalau memegang kemaluan dengan bagian tangan yang putih, kan bagian tangan kita ada yang putih, ada yang hitam kan? Bukan putih dan hitam. Ada yang berwarna terang, ada yang berwarna gelap di atasnya kan? Yang gelap di atasnya. Kalau dengan bagian yang atas dalam mazhab Syafi'i maka tidak batal. Kapan batal? Kalau dipegang dengan bagian yang putih di bagian dalam. Itu yang batal. Misal kalau punya adik, dia pengen pipis gitu kan, nanti tolong dia, karena mungkin harus dipegang, pegang dengan bagian luar tangan, bukan dengan bagian dalam tangan. Nah, yang kedua, memegangnya kalau dengan pernah jepit, tadi saya sebutkan, jepit pulpen dengan dua jari. Kalau misalnya adik anti pipis atau seorang ibu punya anak pipis, kemudian dipegang dengan dua jari, maka itu tidak batal. Yang batal kalau dipegang dengan bagian putihnya tadi. Wallahu a'lam. Ini yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi di dalam kitab ini tidak disebutkan secara rinci, dikatakan kalau menyentuh saja batal. Ini mungkin berguna bagi ibu-ibu yang sudah berwudu, anaknya pengen pipis, kemudian dipegang sama ibunya seperti dia memegang pulpen. Nah, dipegang dengan dua jari, kemudian maka itu tidak membatalkan, wallahu a'lam. Nah, ini menyentuh kemaluan anak Adam, kubul dan dubur, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, baik laki-laki maupun wanita. Tidak dibedakan umur, tidak dibedakan jenis kelamin. Nah, jadi kalau menyentuh kemaluan milik siapapun, bukan tidak ada cerita mahram bukan mahram, batal wudunya. Nah, baik dengan ini dengan bagian tangan, dengan tangan bagian dalam. Kalau dengan bagian luar, wallahu a'lam, dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Nah, dan disyaratkan tanpa pembatas. Baik. Ada sebuah permasalahan yang sering menjadi perbincangan. Apakah menyentuh lawan jenis bukan mahram, apakah membatalkan wudu? Ada 3 pendapat para ulama. Nah, Ustaz sebutkan di sini. Silakan anti pilih pendapat yang mana. Nah, di dalam kitab ini menyentuh bukan mahram tidak membatalkan wudu, karena penulis kitab ini mengikuti pendapatnya mazhab Hambali. Nah, seorang laki-laki bersentuhan dengan yang bukan mahram. Siapa yang bukan mahram? Orang yang, apa itu mahram? Orang yang haram dinikahi. Berarti kalau dia bersentuhan mahram, batal atau tidak? Tidak, dengan bapaknya, dengan adiknya, dengan anaknya tidak. Tapi kalau dia bersentuhan dengan yang bukan mahram, maka wudunya batal. Maka ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan tidak batal. Pendapat mazhab pendapat mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, seorang laki-laki bersentuh dengan wanita siapapun yang bukan mahram, maka wudunya tidak batal meskipun dia pegang dengan syahwat. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kalau seorang laki-laki bersentuhan dengan wanita meskipun tanpa syahwat atau dengan syahwat batal. Maka dalam mazhab Syafi'i anda sering lihat, pegang tangannya, batal katanya.
wudunya. Ingat ini yang bukan mahram. Suami dengan istri mahram atau bukan? Bukan mahram. Kalau mahram mereka nggak bisa menikah. Suami istri kan awalnya mereka bukan mahram, kemudian mereka menikah, ya kan? Jadi kalau suami menyentuh istrinya, batal atau tidak wudunya? Batal. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mereka awalnya bukan mahram dan mereka bisa, kalau anti dengan bapak anti, apakah ada mantan bapak? Nggak ada, selamanya mahram. Tapi kalau suami istri, mereka hanya ketika menikah, setelah menikah mereka, atau kalau mereka sudah berpisah, adanya nama mantan istri, mantan suami. Nah, yang ketiga pendapat yang dipegang dalam kitab ini, batal seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram. Ingat pembahasan kita adalah bukan apakah haram atau tidak, tapi apakah batal atau tidak. Kalau haram pembahasan lain, seorang wanita atau seorang laki-laki haram bersalaman dengan seorang wanita yang bukan mahram, itu kasus lain. Sekarang pembahasannya kalau tersentuh, misalnya nanti di bulan Idul Fitri, ketika lebaran ketemu sama sepupu mahram bukan? Bukan mahram. Boleh nggak menikah dengan sepupu? Boleh. Maka kalau bersalaman dengan sepupu hukumnya haram dan wudunya batal dalam mazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab Hambali dalam kitab ini tidak batal. Batal kalau diiringi dengan syahwat. Nah, ini yang dipegang dalam kitab ini. Kalau misalnya ada di antara anti yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, wallahu a'lam, silakan. Tapi pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam adalah pendapatnya Ibnu Abbas yang mengatakan batal bersentuhan dengan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah Nabi SAW qabbala ba'du nisa'ihi qabla an yakhruja ila shalah. Nabi mencium, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ketika akan pergi ke masjid beliau mencium istrinya. Siapa yang dicium? Aisyah. Nah, Nabi ketika berangkat ke masjid mencium istrinya. Kalau mencium istri itu membatalkan wudhu, tentu Nabi tidak akan mencium istrinya sebelum sholat kan? Nah, ini dalil yang diantara dalil yang digunakan oleh mazhab Hambali. Wallahu alam dalam mazhab Syafi'i sampai sekarang mereka masih mempraktekkan hal tersebut. Jadi jangan aneh. Jadi kalau misalnya ada anti ketemu di masyarakat atau ada keluarga anti yang mengatakan, oh nggak boleh salam, sudah habis berwudhu nggak boleh salaman. Oh itu pendapat mazhab Syafi'i, silakan. Nah silakan. Tapi pendapat kami mengatakan bersentuhan dengan yang bukan mahram tidak membatalkan wudu. Nah, kalau anti ingin pilih mazhab Syafi'i juga tidak mengapa, wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian yang kelima, pembatal wudu yang selanjutnya adalah makan daging onta, aklul lahmil ibil, makan daging onta. Li hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, atawaddo ana tawaddo min luhumil ghanam. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, apakah kita harus berwudu ya Rasulullah kalau makan daging kambing? Kata Nabi SAW, in syi'ta tawaddo wa in syi'ta la tatawaddo. Kalau kamu mau berwudulah, kalau kamu tidak mau maka tidak perlu. Artinya makan daging kambing batal wudu atau tidak? Tidak. Kata Nabi mengatakan kalau mau wudu, kalau tidak mau tidak mengapa. Nah, kemudian laki-laki tadi bertanya, ana tawaddo min luhumil ibil. Apakah kita berwudu kalau makan daging onta? Kata Nabi SAW, na'am. Tawaddo min luhumil ibil. Berwudulah kalau makan daging onta. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini daging onta nggak ada ya, adanya di Timur Tengah. Jadi semua daging sapi, daging ayam kalau dimakan tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah daging unta. Taib. Yang terakhir pembatal wudu adalah riddah. Apa itu riddah? Murtad, keluar dari Islam. Nauzubillahi min zalik. Liqauli ta'ala wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kafir kepada keimanan, barang siapa yang kufur setelah beriman, faqad habitu amaluhu, maka telah batal amal-amalnya. Nah, baik. Maka ini dari kemudian penulis menyebutkan ini pembahasan bukan dalam riddah ya. Wa kullu ma aujabal ghusla aujabal wudu'a ghairu al maut. Dalam kitab ini dia mengatakan di akhir wa kullu ma aujabal ghusla, segala sesuatu yang menyebabkan mandi
aujabal wudu. Segala sesuatu yang menyebabkan mandi maka mewajibkan wudu. Apa yang menyebabkan mandi? Banyak ya. Mimpi basah misalnya, atau berhubungan suami istri. Hal-hal tadi kalau seseorang wajib mandi atau kalau seseorang harus melaksanakan mandi wajib, maka itu juga membuat dia wajib berwudu. Wa kullu ma aujabal ghusla, segala sesuatu yang mewajibkan mandi juga mewajibkan wudu, kecuali kematian. Orang mati wajib mandi atau tidak? Orang mati wajib mandi atau tidak? Enggak wajib mandi. Wajibnya dimandikan. Kalau dia mandi bahaya nanti. Ketika dia bisa mandi sendiri nggak jadi orang memandikan, kabur semua. 6. Maka kita sudah sampai di akhir pembahasan kita pada malam hari ini. Secara kesimpulannya pembatal wudu ada 6. Pertama, semua yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, keluarnya najis dari tubuh selain dari kemaluan depan dan belakang, hilang akal seperti tidur, nyenyak, pingsan, gila atau mabuk, kemudian menyentuh kemaluan anak Adam secara langsung. 6. Kemudian makan daging onta dan murtad atau riddah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang ke-7, hal-hal yang mengharuskan wudu dan hal-hal yang dianjurkan untuk berwudu. Insya Allah kita akan selesaikan kitab wudu pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.